Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Niputu Ananda Vika Jantika, dan pada kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Makan Malam Bersama Dewi Gandari. Buku ini dikarang oleh Indah Darmastuti, yaitu seorang penggiat sastra yang lahir dan tinggal di Solo. Buku ini diterbitkan oleh Buku Kata yang merupakan terbitan pertama pada bulan Januari tahun 2016. Buku ini bercerita tentang kisah perempuan-perempuan yang harus menjalani pahit manisnya kehidupan. Perempuan-perempuan yang harus terus berjuang untuk mempertahankan hidup mereka, walaupun sering sekali terabaikan. Dan terkadang juga membela nasib sesama mereka dengan mengatasnamakan kemanusiaan. Buku ini berisi 9 kisah perempuan dengan cerita dan deritanya masing-masing. Kisah yang memaksa mereka untuk ikut berperang dalam situasi dan keadaan yang telah terlanjur terjadi. Kenapa saya katakan berperang? Ini karena menurut saya, tidak akan ada yang bisa untuk memutarbalikkan waktu. Waktu akan terus berjalan. Pilihan mereka hanyalah dua, ikut dalam peperangan dalam membela nasib, atau berdiam diri dan pasrah dalam waktu. Banyak sekali pelajaran hidup yang tersirat di dalam buku ini. Kisah pertama, Laki-laki dari Langit. Kisah yang manis dengan setting yang sejuk terjadi di waktu yang salah. Pertemuan Rea, seorang penyuka wangi teh, dengan seorang lelaki pengamat bintang. Mungkin ini terkesan biasa saja, tapi pernahkah Anda berpikir, bagaimana jika Anda yang berada di posisi Rea, mencintai seorang pria dengan anak perempuan dari istri yang telah meninggal? Harus menerima keadaan yang ada dan menjadi sosok pengganti? Tidak bisa menjadi yang pertama, hanyalah yang kedua. Tentunya ini akan sulit. Kisah kedua, di jantung Batavia. Kisah berlatar sejarah yang sangat apik dengan cerita cinta yang lagi-lagi terjadi di waktu yang salah. Alung atau yang dipanggil Putri Solo harus menunggu ketidakpastian selama bertahun-tahun. Ketika Karel, si kepastian, itu datang, Alung tidak bisa menerimanya. Ini bukan tanpa alasan. Ibaratnya seperti ini, saat kita mencari sesuatu yang tak kunjung kita dapatkan, kita akan bersabar dan menunggunya. Tapi, apakah kita terus-menerus bisa sabar? Sabar juga ada batasnya. Tanpa sadar, kita akan melakukan usaha atau melakukan sedikit pergerakan. Entah itu mencari dengan alternatif lain, mencari yang serupa, atau bahkan berhenti mencari. Demikian juga yang dilakukan oleh Alung atau Putri Solo. Dua kisah selanjutnya, Getir Pesisir dan Di Pusat Lampu Merah. Kisah yang hampir mirip tapi dengan pembawaan yang berbeda. Nia dan Gita adalah dua dari sekian banyak perempuan yang dipaksa menjadi pekerja seks. Mungkin Anda berpikir, apa yang membuat mereka melakukan pekerjaan itu? Mirisnya, ini seperti peribahasa musuh dalam selimut. Sebuah pengkhianatan yang sangat tidak diduga. Bekerja, diperbudak tanpa ampun, tidak bisa kabur, yang mungkin bisa dilakukan hanyalah bunuh diri. Sangatlah getir kisah mereka, segetir judulnya. Deborah, dalam kisah Di Pusat Lampu Merah, adalah perempuan yang juga merupakan pekerja seks. Tapi apakah ia dipaksa seperti kisah sebelumnya? Deborah bekerja dengan senang hati. Mungkin Anda akan merasa aneh dan bertanya-tanya, kenapa ia mau melakukan pekerjaan kotor itu? Ini karena ia tidak tahu di mana keberadaan ibunya, keberadaan ayahnya. Deborah hanya tahu ia hidup seorang diri, dan inilah pekerjaannya. Pekerjaan yang bisa menghidupi dirinya. Dua kisah berikutnya, Raisya dan Sekotak Tanah, dan Pelangkah. Dua kisah yang sama-sama berlatar kekeluargaan. Raisya, seorang anak perempuan yang harusnya memiliki ibu, dan Mayang, seorang ibu yang harusnya memiliki anak perempuan. Dari pernyataan tadi saja sudah terlihat sekali, dua orang perempuan yang bisa saling melengkapi, walaupun itu hanya sementara. Kemudian ada Drupadi, seorang kakak sulung perempuan yang rela dilangkahi demi kebahagiaan adik-adiknya. Sangatlah ikhlas hatinya Drupadi untuk menjadi seorang yang terakhir. Kisah ketujuh,
yaitu Perahu Rongsok. Kisah para pekerja perempuan yang membawa sejuta mimpi, berharap mimpi-mimpi itu menjadi sebuah sumber kebahagiaan. Tapi apa daya, harus kandas diakibatkan oleh ketidakadilan. Dua kisah terakhir, yaitu Makan Malam Bersama Dewi Gandari dan Ashima, Titip Rindu untuk Kalkuta. Dua kisah yang sama-sama mengambil peran perempuan India. Mungkin Anda penikmat kisah Mahabharata pastinya sudah tidak asing lagi dengan tokoh-tokoh ini. Dewi Gandari yang mengundang Dewi Kunti untuk makan malam bersama setelah perang Baratayuda. Berdebat dan memperebutkan siapa perempuan paling menderita di sini. Penderitaan 9 kisah perempuan yang terangkum dan tersirat di dalam makan malam mereka. Mungkin ini sebabnya sang penulis menjadikan kisah ini sebagai judul buku. Ashima, seorang perempuan India yang direndahkan oleh keluarganya, tapi perempuan yang berani bangkit untuk membela hak-hak perempuan India lainnya. Rela menggunakan sumpah sumpatannya sendiri demi melawan ketidakadilan pada kaum perempuan di negaranya itu. Sekilas, ini mengingatkan saya dengan sosok Raden Ajeng Kartini, salah satu sosok pahlawan perempuan yang sangat memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia untuk bisa mendapatkan pendidikan. Dalam buku ini juga saya menemukan sebuah kutipan oleh Subagio Sastrowardoyo pada tahun 1970. Kutipannya seperti ini. Waktu adalah faktor penting dalam permainan. Waktu menguasai irama pada gerak, pada pertemuan dan percakapan. Pada halaman 123 yang bertuliskan, ruang waktu memang punya kuasa atas nasib manusia, tapi bukan berarti manusia hanya wajib diam. Dari kedua kutipan itu, saya mendapatkan sebuah pelajaran hidup yang sangat berarti. Tidak hanya untuk kalangan perempuan, tetapi untuk semua orang. Menjalani kehidupan, kita tidak boleh hanya diam dengan keadaan yang ada. Kita harus berani melangkah dan belajar beradaptasi dengan situasi yang kita hadapi. Seperti yang terjadi sekarang ini. Dengan merebaknya virus corona, mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa membantu tenaga medis, tenaga keamanan, tenaga militer, dan lain-lain, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang saya rasa itu sangat membantu untuk menurunkan virus ini. Cara, kita rajin mencuci tangan, menggunakan masker jika bepergian, dan ingat, tetap di rumah saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Sekian dan terima kasih.